Mari kita langsung membahas firman Tuhan. Kita telah membahas tentang pengampunan dosa sebagai sumber segala berkat. Dan itu karena kita tidak mengerti sepenuhnya atau kita tidak menghargai keseluruhan pengampunan dosa yang telah Tuhan selesaikan untuk kita di kayu salib. Dan pengampunan dosa bukan hanya untuk waktu sekarang. Lalu kita harus berusaha mendapatkan pengampunan dosa atas dosa yang baru saja kita lakukan, atau dosa yang kita lakukan di masa depan. Tidak. Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan kebenaran yang abadi. Amin. Dengan kata lain, di mata Tuhan Anda tidak hanya benar hari ini, lalu besok ketika Anda berdosa, Anda menjadi tidak benar. Tidak. Tuhan Yesus datang untuk memberikan Anda kebenaran yang abadi. Apa artinya? Artinya, kebenaran itu seperti Tuhan itu sendiri. Tuhan yang kekal dan abadi. Amin. Kebenaran kita adalah kebenaran yang abadi. Jika kita sekarang gagal, kita gagal di dalam kebenaran itu. Dan kita sadar bahwa kebenaran itu akan memulihkan kita lagi. Puji Tuhan. Tapi ada satu ayat dalam Alkitab yang membuat orang salah paham dari posisi kebenaran itu. Atau menjadi ragu tentang kebenaran itu. Mereka perlu berdamai dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian yang saya bicarakan di Ibrani 6. Dan inilah yang saya bicarakan bertahun-tahun yang lalu, yang membuat saya menjauh dari Tuhan dan berpikir salah tentang Tuhan. Saya membaca bagian ini, dan ini adalah benteng bagi banyak orang yang melawan keselamatan kekal. Dikatakan di sini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia duniawi yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Bagian ini adalah bagian yang saya katakan tadi, mereka yang menentang atau melawan dari keselamatan kekal. Mereka percaya, orang percaya dapat kehilangan keselamatan mereka. Ini adalah ayat Alkitab kesukaan mereka. Selain itu, satu lagi di Ibrani bab 10, dosa yang disengaja. Baiklah, kita bicarakan bagian ini dulu. Nomor satu, kita perlu memahami satu hal. Semua bagian ini berasal dari kitab Ibrani. Dan kitab Ibrani ditulis untuk orang-orang percaya Ibrani setelah Tuhan Yesus datang. Tapi perhatikan ini, bahwa kitab Ibrani ini juga ditulis untuk orang-orang Ibrani yang sedang memproses iman mereka dalam Kristus. Beberapa dari mereka telah lahir baru, beberapa lain tidak. Alkitab dengan jelas mengatakan, dan bagi mereka yang mengajar dari sini, bagian ini menyatakan bahwa orang percaya dapat kehilangan keselamatannya. Sekarang, ada satu hal yang jelas. Jika ini benar, dikatakan kepada kamu dalam ayat 6, ayat 4 berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Seringkali, orang-orang memakai ayat ini, dan kemudian mereka melakukan panggilan altar. Sekarang, jika kamu konsisten, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mungkin. Jika mereka mengecap karunia surgawi, orang-orang ini, tidak mungkin. Tidak mungkin adalah bukan mustahil. Tidak mungkin adalah tidak mungkin. Untuk memperbarui mereka ke pertobatan. Tapi setelah kita mengajari mereka hal ini, kita menakut-nakuti mereka, lalu kita melakukan panggilan altar dan mereka datang dan menerima Tuhan Yesus. Jelas sekali, mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami semuanya ini. Saya mau katakan satu hal. Apakah Anda tahu bahwa sebenarnya pemakaian kata tidak mungkin digunakan 2 kali pada bab yang sama, Ibrani pasal 6. Dalam Ibrani pasal 6 digunakan 2 kali. Tapi banyak orang yang justru sadar akan arti negatif di dalamnya. Tidak mungkin memperbarui mereka ke pertobatan. Dibandingkan dengan arti positif di dalamnya. Tidak mungkin Tuhan Allah berbohong. Ketika Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Lihatlah di pasal yang sama. Jika Anda lihat ke bawah, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat. Sekarang, kita lihat konteksnya pada ayat sebelumnya. Tuhan berjanji pada Abraham dan inilah yang Tuhan katakan. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Jika Tuhan berkata Dia akan memberkati engkau, itu pasti. Dan Allah mengikat dirinya dengan sumpah karena dalam konteksnya dikatakan bahwa Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kata tidak mungkin muncul pada pasal yang sama.
Tapi lagi orang-orang cenderung ke arah negatif. Meskipun begitu, ini adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana Anda menjelaskan ini? Mari kembali ke bagian ini. Ibrani pasal 6. Tidak mungkin mereka yang pernah diterangi hatinya. Sekarang dengar. Diterangi. Bukan berarti Anda diselamatkan. Anda bisa diterangi, Anda datang ke pertemuan ibadah, Anda diundang teman Anda, seseorang diundang oleh temannya yang lain, mari kita berbicara sebagai orang kedua atau orang ketiga, seseorang diundang oleh temannya, dia datang ke pertemuan ibadah, kita melihat ini terjadi, mereka diterangi, mereka tahu bahwa jalan menuju Allah adalah melalui Tuhan Yesus. Anda tahu orang seperti itu? Tapi mereka masih berkata, aku rasa suatu hari nanti, aku akan menerima Kristus. Apakah Anda pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini? Jadi mungkin orang itu telah diterangi, tetapi tidak diselamatkan. Amin. Sekarang, contoh orang yang telah mengalami semuanya ini dan tidak diselamatkan adalah Yudas Iskariot. Yudas diterangi. Oke, dan baris berikutnya mengatakan, tidak mungkin mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Sekarang Anda berkata, bukankah ini karunia sorgawi? Mengecap karunia sorgawi berarti Anda diselamatkan? Tidak. Perhatikan kata mengecap. Guo, dalam bahasa Yunani. Mengecap, kata yang sama yang diucapkan ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Mereka memberinya anggur bercampur empedu ketika dia berada di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus telah mengecap, guo, mengecapnya, dia tidak mau meminumnya. Mengecap bukan berarti kamu menyerapnya, bukan berarti kamu memasukkannya. Dia mengecapnya. Baiklah, sekarang kembali ke kata yang sama. Dalam bahasa Yunani, digunakan kata yang sama. Mereka mengecap karunia sorgawi. Jadi seperti yang saya katakan sekarang, ada orang-orang yang datang ke gereja, dan mereka mengecap karunia. Karunia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karunia sorgawi. Mereka mengecapnya, amin, merasakan hadiratnya, dan seringkali mereka masih berkata, mungkin bukan saat ini, suatu hari nanti aku mau. Mereka mengecapnya, tetapi mereka tidak mengundang Tuhan dalam hidup mereka, ke dalam hati mereka. Baris berikutnya berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Sekarang, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, lalu Anda berkata, Pastor Prince, Anda benar. Orang ini diselamatkan, karena hanya mereka yang diselamatkan mendapat Roh Kudus. Tapi kata yang digunakan di sini adalah metakos. Dan metakos adalah mendapat bagian dalam bahasa Yunani. Oke, mendapat bagian. Sekarang, metakos, meta, bersama dengan, secara harfiah berarti join partner. Join partner dengan apa yang Roh Kudus lakukan. Bukan berarti kamu memiliki Roh Kudus dalam dirimu. Saya mau bacakan bagian dari Kenneth Wuest. Kenneth Wuest adalah sarjana Yunani yang dihormati. Kenneth Wuest. Dan inilah yang Kenneth Wuest katakan tentang kata mendapat bagian. Metakos. Dalam bahasa Yunani, mendapat bagian dari Roh Kudus. Kita harus berhati-hati untuk memperhatikan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan mendapat bagian bukan berarti memiliki yang berarti bahwa orang Ibrani ini memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam mereka, di mana Tuhan tinggal secara permanen di dalam hati mereka. Jadi, kata ini berarti satu orang yang berpartisipasi dengan yang lain dalam suatu kegiatan umum atau kepemilikan. Itulah kata yang digunakan di sini. Orang-orang Ibrani ini menjadi partisipan dengan Roh Kudus. Sejauh ini adalah orang yang tidak diselamatkan pun bisa seperti itu. Perhatikan orang yang tidak diselamatkan. Dalam arti, mereka mau bekerja sama dengan yang lain untuk menerima pengajaran awal keselamatan Tuhan, yang menuntun mereka langkah demi langkah pada perbuatan iman. Roh Kudus telah menuntun mereka dalam pertobatan. Langkah berikutnya adalah iman. Di sini, mereka berada dalam meninggalkan roh dan kembali pada korban. Di sini mereka sebenarnya dalam bahaya meninggalkan Yesus. Mereka sudah diterangi, mereka tahu dia adalah kebenaran, amin, tetapi mereka meninggalkan Yesus dan kembali ke bait pengorbanan. Untuk orang-orang ini, Alkitab berkata, dan ini adalah kondisi yang khusus karena bait ada di situ. Untuk orang-orang ini, Alkitab berkata, tidak ada lagi. Tidak mungkin untuk memperbarui mereka dalam pertobatan. Amin. Ayat berikutnya berkata, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, kata yang sama, guo, mengecap firman yang baik dari Allah. Sama seperti pendosa, orang yang tidak percaya bisa datang ke gereja, dan mereka mengecap firman yang baik dari Allah. Mereka hanya mengecap, mereka tidak pernah meminumnya, mereka tidak pernah diselamatkan. Jika mereka memungkiri untuk memperbarui untuk bertobat, tidak mungkin memperbarui mereka lagi untuk bertobat karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus lagi bagi diri mereka dan membuat malu Tuhan.
Jadi saudara-saudara sekalian, ini tidak berbicara tentang kalian. Jika kalian percaya kepada Kristus, Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 10, mereka aku berikan hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi apa yang tidak kita pahami dari kata tidak akan pernah? Tidak akan pernah adalah tidak akan pernah. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita perlu untuk menetapkan kebenaran ini dan tidak membiarkan ayat seperti ini yang merupakan peringatan kepada yang murtad, yaitu mereka yang berkata mereka Kristen, dan yang benar-benar mengecap karunia sorgawi, firman yang baik dari Allah, dan bahkan mereka telah ambil bagian menjadi partner. Amin. Untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus. Seperti menyembuhkan orang sakit, seperti yang Yudas lakukan. Tetapi mereka belum pernah diselamatkan, mereka tidak pernah lahir baru. Dan jika kamu melihat ke ayat 9, dikatakan bahwa, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan perubahan subjek di sini. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih. Tadi ketika dia berbicara tentang sekumpulan orang-orang yang bermasalah ini, dia tidak pernah berkata yang kekasih. Tapi sekarang dia berkata, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik tentang kamu. Dengan siapa dia berbicara? Ya, yang mengandung keselamatan, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Jadi siapa kamu itu? Siapakah kamu yang ditulis Paulus ini? Kepada siapa ditujukan? Lalu dia berkata, apakah Anda perhatikan kata saudara-saudaraku yang kekasih? Saudara-saudaraku yang kekasih hanya digunakan untuk umat Tuhan. Amin. Jadi Paulus mengalamatkan pada orang-orang yang telah sungguh-sungguh lahir baru, orang-orang Yahudi yang telah sungguh-sungguh lahir baru. Ngomong-ngomong, berbicara tentang semuanya ini bukan berarti kitab Ibrani tidak relevan. Setiap kitab dalam Alkitab dapat berbicara kepada kita sekarang ini. Tetapi kita perlu untuk menerjemahkan dan memahaminya sesuai dengan konteks. Atau Anda bisa salah mengartikannya, eisegesis, padahal seharusnya Anda perlu menemukan kebenaran exegesis dari sebuah teks. Bukannya membawa kebenaran dan membiarkan kebenaran itu berbicara kepada Anda dalam konteksnya. Anda malah berusaha memahami kepercayaan Anda, latar belakang Anda, kepercayaan denominasi Anda tentang ayat itu. Berarti ini adalah eisegesis dan bukan exegesis. Sekarang saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata, sekarang dia berbicara kepada orang-orang percaya. Perhatikan bagaimana ia menggunakan orang kedua. Baiklah, saya akan mengatakannya seperti ini. Saya orang pertama dan Anda adalah orang kedua dan saya berkata kepada Anda. Perhatikan ini menggunakan kata mereka tentang orang-orang yang bermasalah itu. Mereka, orang ketiga, amin. Mereka yang, sekarang perhatikan ayat ini. Tidak mungkin mereka, ayat 6, namun yang murtad lagi, namun yang mereka. Apa artinya ini? Berarti ayat ini tidak berbicara kepada Anda. Anda tidak ada dalam kelompok ini, kumpulan bermasalah ini. Saya berbicara dengan Anda tentang mereka. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata sedemikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Fakta bahwa Anda telah diselamatkan adalah kita tahu bahwa hal-hal baik akan datang sebagai buah hasil keselamatan. Jadi teman, jangan fokus pada hal itu. Dia sedang menjelaskan kepada Anda, ayat ini sangat jelas, bukan? Amin. Lihatlah ayat berikutnya yang mengatakan dua hal yang tidak mungkin. Yang dalam hal ini berarti hal yang tidak bisa berubah, yaitu Allah tidak mungkin berbohong. Dua hal apakah yang tidak mungkin itu? Yang pertama, firman Tuhan tidak berubah. Ketika Tuhan berfirman, itu berlaku selamanya. Yang kedua, janji Tuhan. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dan apa Anda tahu teman-teman? Tuhan tidak perlu bersumpah, firman-Nya sudah cukup. Anda dan saya seringkali bersumpah, karena dalam banyak hal kita sering membutuhkan dukungan khusus atas apa yang kita ucapkan, karena kita tahu bahwa suatu saat kita dapat melanggar ucapan kita. Jadi kita bersumpah demi seseorang yang lebih dari kita. Tapi Tuhan tidak harus bersumpah, namun Dia bersumpah seolah-olah Tuhan merendahkan dirinya sesuai dengan kelemahan kita untuk menolong kita memperoleh jaminan penuh. Amin. Dan dalam konteksnya, dikatakan bahwa tidak mungkin Tuhan berbohong. Ketika Dia berkata, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Jadi mari kita lihat konteksnya sebagai penutup. Kembali ke ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya, semua ada di bab yang sama teman-teman. Ketika Allah membuat janji kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dikatakan, sesungguhnya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Bagi Anda yang sekarang sedang menghadapi tantangan hidup, Anda tidak tahu dari mana Anda akan mendapat pekerjaan, karena Anda baru saja dipecat, atau apapun. Amin. Anda bertanya-tanya dari mana Anda memenuhi kebutuhan Anda. Teman-teman, pekerjaan itu
tidak pernah menjadi pasokan Anda. Tuhan adalah pasokan Anda. Dan ketika Allah berkata kepada Anda, sungguh, bukan mungkin, sungguh kebajikan dan kemurahan akan mengikuti Anda, Tuhan menempatkan sungguh di ayat itu. Dan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, perhatikan itu. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, konteksnya di sini, seperti di Kejadian 22. Tuhan Allah berkata kepada Abraham ketika Abraham hendak mengorbankan anaknya Ishak di Mesbah. Lalu Allah menghentikan Abraham untuk membunuh anaknya dan menggantikannya dengan domba jantan. Dan Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, baiklah, lihat ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Sekarang kembali ke Ibrani lagi. Jadi Tuhan Allah bersumpah demi dirinya sendiri, sungguh aku akan memberkati engkau. Anda tidak perlu mengkhawatirkan alat penyalurnya, karena itu tidak pernah menjadi sumbernya. Allah adalah sumbernya. Pekerjaan Anda hanyalah alat penyalur. Jika alat penyalurnya ditutup, Tuhan punya alat penyalur yang lain. Karena Tuhanlah sumber Anda. Dan ketika Tuhan berkata kepada Anda, anak Tuhan, sungguh aku akan memberkati engkau. Tidak mungkin Tuhan berbohong. Anda akan diberkati. Anda ada di bawah sumpah Abraham. Terimalah perlakuan istimewa dari surga. Terimalah hal-hal baik yang akan terjadi kepada Anda, yaitu berkat. Dan bahkan ketika Anda dalam masalah, Tuhan akan mensejahterakan dan memberkati Anda. Amin. Abraham memiliki putra bernama Ishak. Dan apakah yang terjadi kepada Ishak bertahun-tahun setelah janji Tuhan diberikan? Terjadi kelaparan di tanah itu. Tapi sekarang juga terjadi kelaparan, bukan? Kita ada dalam kesulitan finansial, amin. Kita sekarang berada dalam masa pandemi. Jadi bukan berarti karena Anda anak Tuhan, Anda tidak akan merasakan kesulitan. Saya berkata seperti ini, bukan berarti Anda tidak akan berada dalam kondisi paceklik. Amin. Karena Ishak mengalaminya juga, di mana Ishak adalah anak Abraham, tipe yang sama dalam Kristus seperti kita semua. Jadi terjadilah paceklik di tanah itu, selain paceklik pertama yang terjadi pada masa Abraham. Dan Ishak pergi menjumpai Raja Abimelek, Raja Filistin di Gerar. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Sekarang perhatikan ini. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan apa selanjutnya? Aku akan menepati janji yang telah kuberikan kepada Abraham ayahmu. Apa janji itu? Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sekarang Tuhan berbicara dengan anak Abraham, Ishak. Lalu Tuhan berkata, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Jadi Pastor Prince, berkat ini berarti Ishak mendapat kedamaian. Namun semuanya ini tidak terlihat, tidak dirasakan dalam kehidupan nyata, karena semuanya rohani. Tidak, teman-teman. Jika Anda melihat ke bawah, mari lihat bagaimana Tuhan menepati sumpahnya pada Abraham melalui anak Abraham, Ishak. Karena Anda dan saya adalah tipe yang sama dari keturunan Abraham. Lihatlah ayat yang sama, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Sekarang, jangan tambahkan sesuatu apapun pada firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan berkata dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, amin, jangan mencoba merohanikan ayat itu. Dikatakan inilah berkat Tuhan, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dia menjadi kaya 30 kali lipat, bahkan makin kaya 60 kali lipat, sehingga ia menjadi sangat kaya. 100 kali lipat. Amin. Sekarang Anda bisa melihatnya. Tapi Pastor Prince, saya percaya pengalaman Ishak adalah pengalaman rohani. Ayat selanjutnya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bangsa orang Filistin adalah orang tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang bersandar pada dirinya sendiri. Mereka adalah musuh bangsa Israel, dan dalam konteks ini, mereka melihat sendiri dengan mata mereka berkat Tuhan kepada Ishak. Berkat itu nyata, dan buktinya bisa dilihat dengan mata. Mereka iri dengan banyak hal yang dimiliki Ishak. Tuhan ingin memberkati Anda anak-anaknya, sampai dunia cemburu. Anda adalah keturunan Abraham. Sekarang coba resapi kata-kata ini dalam hati Anda. Tidak mungkin Allah berbohong. Ketika Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Terimalah firman itu.
Dan jangan khawatir tentang pekerjaan Anda, jangan khawatir tentang masa depan, jangan khawatir tentang anak-anak Anda dan apa yang tidak jelas di masa depan. Cukuplah Anda tahu, aku orang yang diberkati, aku sangat diberkati. Allah telah berjanji, dan Allah tidak harus berjanji. Firman Tuhan itu cukup, tetapi dengan dua hal yang tidak dapat berubah. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, siapa yang berhak menerima janji itu? Anda dan saya. Jadi Tuhan benar-benar ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Dia memberkati Anda. Bahwa Tuhan dan segalanya tentang Dia tidak berubah, mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah, yang mana tidak mungkin Allah berbohong, sehingga kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk memperoleh pengharapan yang terletak di depan kita. Teman, lihatlah ke sini. Saya akan menutup dengan ini. Dengarlah. Allah inginkan Anda yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk memperoleh pengharapan yang terletak di depan kita. Allah membuat dirinya sama lemahnya seperti manusia. Allah merendahkan dirinya. Allah tidak harus bersumpah, firman-Nya cukup. Tetapi Allah bersumpah untuk kita supaya kita beroleh dorongan yang kuat. Sesungguhnya Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Amin. Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like, atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.